Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar Parlemen. Bersama saya Ratna Absari. Menyusul kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI untuk menaikkan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat sebesar 2,8 triliun rupiah. DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara rinci terkait penyaluran dana otonomi khusus tersebut agar bantuan dapat dirasakan langsung oleh rakyat Papua. Ditemui saat menghadiri peluncuran film dokumenter dan diskusi publik dengan tajuk Papua, Kini, Dulu, dan Esok yang berlangsung di Ruang Pustakaloka Nusantara 4 DPR RI Senayan, Jakarta, baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyoroti masih banyaknya dana otonomi khusus yang sudah digelontorkan, namun tidak menyentuh rakyat Papua. Menurut Fadlizon, tidak sampainya dana otsus tersebut diakibatkan masih banyaknya kecurangan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga dana besar yang sudah dikeluarkan masih belum bisa menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Fadli mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana otonomi khusus. Fadlizon berpendapat jika kendalanya ada pada regulasi, maka revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus perlu segera dilakukan. Otonomi khusus ini sudah berjalan sejak tahun 2001, berarti sudah 15 tahun. Pembangunan terjadi di Papua, meskipun ada juga kritik bahwa mungkin undang-undang itu belum terrealisasi dengan baik, termasuk dana otsus juga belum maksimal sampai kepada tujuannya. Nah, ini yang saya kira harus diperbaiki. Karena itu perlu ada satu evaluasi dan jika dibutuhkan adalah revisi terhadap undang-undang otsus tersebut. Ketua Gerakan Papua Optimis Jimmy Demianus Ijie menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI yang memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kepada sejumlah daerah di Papua. Padahal, menurut Jimmy, dana otonomi khusus dengan jumlah yang fantastis yang diberikan pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Papua yang menyebabkan banyaknya aspirasi untuk keluar dari NKRI di tengah masyarakat Papua. Kalau pemerintah serius melakukan penegakan hukum, yakin uang-uang ini akan mendarat sampai di tangan rakyat dan mereka memperoleh kesejahteraan. Jadi saya orang yang agak pesimis ketika sejumlah daerah di Papua memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari hasil pemeriksaan BPK. Nah, predikat itu ternyata tidak berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Daerah sudah melakukan penggunaan anggaran dan laporan yang begitu canggih dilakukan. Tapi bagaimana kondisi fisik di hutan, di kampung-kampung yang jauh, itu kan tidak diketahui oleh BPK. Nanda Oktaviani dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Terkait usulan penyertaan modal negara atau PMN untuk sejumlah badan usaha milik negara yang diusulkan pemerintah, fraksi-fraksi dalam panitia kerja PMN belum menentukan sikap mengingat anggaran PMN yang diusulkan cukup besar, yakni 34 triliun rupiah. Ditemui saat rapat panitia kerja penyertaan modal negara atau PMN di ruang rapat Komisi 6, Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana mengatakan, Komisi 6 DPR RI akan menggelar rapat pleno yang membahas pandangan masing-masing fraksi. Jika rapat pleno selesai, selanjutnya panja PMN akan mengundang pemerintah, yakni Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, guna menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut. Azam menambahkan, besaran nilai penyertaan modal negara tunai yang diusulkan pemerintah senilai 34 triliun rupiah. Ia menyebut usulan tersebut merupakan amanat dari rapat paripurna DPR RI pada Oktober 2015 yang lalu. Yang diminta ini yang cash 34 triliun sekian. Untuk semua BUMN? Iya, untuk seluruh BUMN yang mengajukan saat ini sebagai penyertaan modal negara. Jadi yang 34 triliun ini yang kita evaluasi lagi. Ya, ini amanat daripada pleno, amanat daripada paripurna bulan Oktober 2015 yang lalu harus dibahas di komisi terkait ya. Anggota Komisi 6 DPR RI Sartono mengkritik rencana pemerintah yang akan menyuntikkan dana kepada BUMN melalui penyertaan modal negara. Menurut Sartono, BUMN seharusnya dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan malah membebani APBN. Betulnya BUMN ini kan
sebetulnya sebagai tulang punggung di depan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Malahan mengurangi APBN ini. Kalau misalnya nanti muaranya adakan suatu persetujuan, itu pun juga harus ada koreksi-koreksi khususnya dari nilai penyertaan modal negara itu. Dalam pekan ini, Panja PMN Komisi 6 DPR RI akan mempercepat rapat koordinasi dengan sejumlah BUMN yang mengajukan PMN dalam APBNP 2016. Oki Zulindra dan Heri, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendukung rencana peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Republik Federal Jerman, khususnya dalam bidang militer, transfer teknologi, investasi, dan pendidikan. Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua BKSAP DPR RI Nur Hayati alias Segaf, dan anggota BKSAP Dev Akbar Syahfikarno menerima kunjungan Duta Besar Jerman George Wiesel di Gedung Nusantara 3 DPR RI. Dalam pertemuan itu, DPR RI mendukung kelanjutan peningkatan hubungan kerjasama bilateral kedua negara. Dev Akbar Syahfikarno menjelaskan, Indonesia dan Jerman telah memiliki kerjasama yang baik dalam bidang militer, di mana Indonesia dapat melatih personel militernya di Jerman. Dev juga menginginkan Indonesia dan Jerman meningkatkan kerjasama di bidang pertukaran pelajar dalam bentuk Youth Development Program. The increase of foreign direct investments of Germany to Indonesia, the increase of usage of German technologies in Indonesia, either in civilians or in military. As we all know that the Germans, Indonesia, we have a legislative agreement that we can purchase and trade, and even we can train Indonesians military personnel in Germans. Lebih lanjut terkait penghapusan perlindungan kontrak bagi investor Jerman di Indonesia yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dev meminta pemerintah untuk dapat menciptakan lingkungan investasi yang ramah untuk Foreign Direct Investment atau FDI di Indonesia. Well, when he mentioned that, we clearly said that we have a stronger law now to protect FDIs, foreign direct investments in Indonesia, because the Indonesians wants to make the investments situation more friendly. Nanda Oktaviani dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.